Ya, selamat datang pada video presentasi ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andi Widiantono, mahasiswa Teknik Sipil Universitas Diponegoro dengan NIM 2101011714092 dari rekayasa nilai kelas C. Pada presentasi ini, saya akan membahas tentang value engineering atau rekayasa nilai pada proyek Robert Street Improvement atau perbaikan Jalan Robert. Urutan pembahasannya, yang pertama deskripsi proyek, kedua identifikasi masalah, ketiga analisis proyek, 4 spekulasi, 5 evaluasi, lalu yang terakhir 6 rekomendasi VE. Nah, deskripsi proyek. Jalan Robert merupakan jalan utama milik MNDOT dan merupakan penghubung antara bagian utara dan selatan untuk Saint Paul Barat dengan kelas jalan arteri sekunder. Pekerjaan ini dilakukan pada segmen Jalan Mendota dan Annapolis dengan Butler Avenue di antaranya, kondisi existing saat ini. Antara Mendota dan Butler memiliki 5 lajur tidak terbagi tanpa area parkir. Sedangkan untuk Butler menuju Annapolis, berkonfigurasi 3 lajur tak terbagi dengan tambahan area parkir di samping kanan dan kirinya. Tujuan dari proyek ini adalah merekonstruksi Jalan Robert untuk meningkatkan keamanan, mobilitas, dan menyediakan akomodasi dengan standar untuk warga Amerika dengan disabilitas atau Americans with Disabilities Act atau ADA. Nah, selanjutnya ada tabel estimasi biaya. Nah, kategorinya itu ada roadway, streetscape, traffic signals, storm sewer, water main, kontingensi, mobilisasi, sanitary sewer, traffic atau erosion control, retaining walls. Nah, ada subtotalnya di situ. Untuk roadway kira-kira 4,09 juta US dollar dengan persentase dari total keseluruhan yaitu 24,9%. Untuk streetscape itu 4,06 juta US dollar dengan persentase dari keseluruhan yaitu 24,6%. Untuk traffic signals itu sebesar 1,93 juta US dollar atau sekitar 11,7% dari total. Lalu untuk storm sewer itu ada 1,88 juta US dollar sekitar 11,4% dari biaya total keseluruhan. Lalu ada water main atau air utama sekitar 1,31 juta US dollar dengan persentase 7,9% dari biaya keseluruhan. Selanjutnya ada kontingensi sebesar 1,14 juta US dollar dengan persentase 6,9% dari biaya keseluruhan. Nah, selanjutnya mobilisasi itu dengan biaya 0,75 juta US dollar sebesar 4,6% dari biaya keseluruhan. Nah, selanjutnya ada sanitary sewer ini dengan biaya 0,65 juta US dollar atau 3,9% dari biaya keseluruhan. Traffic, lalu selanjutnya ada traffic or erosion control sebesar 0,45 juta US dollar atau kurang lebih 2,7% dari biaya total. Lalu yang terakhir ada retaining walls atau dinding penahan tanah sebesar 0,22 juta US dollar atau setara dengan 1,3% dari biaya total. Nah, biaya total itu kira-kira sebesarnya tuh 16,47 juta US dollar. Itu biaya yang sangat cukup banyak ya. Nah, di sini tim VA telah memberikan estimasi biaya desain sebelum studi. Tim VA mencatat bahwa jumlah dalam estimasi biaya tidak mencerminkan 60% tinjauan desain rencana dan perkiraan saat ini belum terupdate dalam memperhitungkan cakupan yang ditambahkan. Apabila memungkinkan, tim VM menggunakan harga penawaran unit yang disediakan dalam perkiraan biaya dan memperoleh jumlah dari rencana 60%. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, pengemudi melakukan belok sembarangan. Yang kedua, trotoar rusak.
Yang ketiga, perkerasan retak. Yang empat, kegagalan atau keletihan perkerasan. Yang kelima, banyak jalan masuknya. Nah, selanjutnya yang keenam, transit atau aktivitas pejalan kaki. Lalu yang ketujuh, ujung utara atau bagian utara dari Butler Avenue berbeda dari proyek lainnya. Nah, yang kedelapan, pejalan kaki dengan disabilitas. Kesembilan, jalan buntu. Yang kesepuluh, kontraktor menggali atau menimbun parit untuk saluran air, tetapi menggunakan layanan air Saint Paul, menggunakan pipa. Selanjutnya, dilakukan analisis proyek. Dilakukan 5 analisis, yaitu menggunakan cost model, performance attributes matrix, functional analysis, dan fast diagram. Nah, untuk cost model, membuat model biaya dari perkiraan biaya yang diberikan model. Biaya disusun untuk mengidentifikasi elemen konstruksi utama atau kategori perdagangan, dan persen dari total biaya proyek untuk item biaya signifikan. Gambar di bawah menunjukkan bahwa rekonstruksi jalan dan pemandangan jalan yang meliputi 50% dari proyek. Nah, untuk jalan itu sekitar 24,9%, untuk pemandangan jalan atau streetscape itu 24,6%. Itu udah hampir setengahnya ya. Nah, selanjutnya ada performance attribute. Nah, atau atribut kerja. Nah, di sini pada tabel ini dapat dilihat nih atribut kerjanya ada operasi arus utama. Definisinya yaitu penilaian operasi lalu lintas dan keselamatan di TH952A Jalan Robert dalam batas-batas proyek. Pertimbangan operasional meliputi tingkat pelayanan relatif terhadap proyeksi lalu lintas 20 tahun, serta pertimbangan geometris seperti kecepatan desain, jarak penglihatan, dan jalur dan lebar bahu. Nah, untuk baseline-nya, desain atau kecepatan diposkan sampai dengan 40 mile per hour selatan dari Mary Avenue, 35 mph utara dari Mary Street, 11 detik mengemudi jalur, tidak termasuk selokan, 11 petik kiri dan kanan jalur. Nah, untuk atribut kerja operasi lokal, definisinya yaitu penilaian operasi lalu lintas dan keselamatan pada infrastruktur jalan lokal atau jalan pintas. Pertimbangan operasional meliputi tingkat pelayanan relatif terhadap proyeksi lalu lintas 20 tahun. Pertimbangan geometris seperti kecepatan desain, jarak penglihatan, jalur, dan bahu lebar, sepeda dan operasi pejalan kaki dan akses. Untuk baseline-nya ada 5 inci sepertinya itu trotoar, 5 inci 4 inci lebar di penghalang, 2 inci 2 sampai 4 inci boulevard beraspal antara trotoar dan belakang trotoar memenuhi semua persyaratan ADA WB 50. Kendaraan desain untuk mengubah gerakan. Ruang yang disediakan untuk tempat penampungan bus di samping kondisi yang ada. Nah, selanjutnya atribut kerja perawatan. Definisinya penilaian terhadap pemeliharaan jangka panjang dari fasilitas transportasi. Pertimbangan pemeliharaan termasuk daya tahan keseluruhan, umur panjang, dan pemeliharaan trotoar, struktur, dan sistem, kemudahan pemeliharaan, aksesibilitas, dan keselamatan pertimbangan untuk personil pemeliharaan. Nah, kira-kira ada 4 mil minimum dan overlay bitumen permukaan mid blok kiri bergantian sulit untuk mempertahankan landscape di median. Nah, selanjutnya ada atribut kerja dampak konstruksi. Definisinya penilaian terhadap dampak sementara untuk masyarakat selama konstruksi terkait dengan gangguan lalu lintas, jalan memutar, dan penundaan. Dampak untuk bisnis dan penduduk relatif terhadap akses visual, kebisingan, getaran, debu, dan lalu lintas konstruksi. Dampak lingkungan juga. Nah, untuk baseline-nya, di kiri jalan ternyata masuk dari dan lalu lintas
jalan akan diizinkan bergantian tepat untuk truk pengiriman akan diizinkan 2 jalur lalu lintas satu arah selama konstruksi. Lalu lintas terjadi di arah yang berlawanan akan dialihkan ke rute alternatif. Pada waktu kerja malam memungkinkan dengan varians untuk pekerjaan kebisingan tata cara weekend atau akhir minggu adalah bagian dari jadwal basis. Beberapa jalan memutar dengan pejalan kaki sementara dengan sinyal pejalan kaki diakses. Lalu ada dampak lingkungan. Definisinya penilaian terhadap dampak permanen terhadap lingkungan termasuk ekologi, yaitu flora fauna, kualitas udara, kualitas air, visual, suara. Dampak sosial ekonomi yaitu keadilan lingkungan, bisnis, warga. Dampak terhadap sumber daya budaya, rekreasi, dan bersejarah. Untuk baseline-nya ada 144 persil perlu semacam akuisisi. Yang pertama easement permanen, ada easement sementara juga. Lalu yang terakhir ada biaya akuisisi. Risiko menengah dari beberapa tanah yang terkontaminasi. Tidak ada dinding kebisingan. Lalu untuk jadwal proyek. Definisinya itu penilaian dari total pengiriman proyek dari waktu yang diukur dari saat VS studi untuk penyelesaian konstruksi. Untuk baseline-nya dapat dilihat, yaitu membiarkan pada April 2014, memulai konstruksi pada Juni 2014, durasi konstruksi 3,5 tahun pada 2014, membangun perbaikan tambahan di Robert Street, termasuk perbaikan rute paralel, sinyal sementara, dan akses bersama. Selain itu, membangun Robert Street antara Annapolis dan Butler. Pada tahun 2015, membangun Robert Street dari Butler ke Wentworth. Pada 2016, membangun Robert Street dari Wentworth ke Mendota Road. Nah, pada 2017, akhir membersihkan pukulan daftar item yang tersisa landscape. Nah, selanjutnya ada performance attribute matrix. Nah, ini tuh sebuah matriks yang digunakan untuk menentukan kepentingan relatif dari atribut kinerja di individu untuk proyek. Tim proyek dan VM mengevaluasi kepentingan relatif dari atribut kinerja yang akan digunakan untuk mengevaluasi ide-ide yang diajukan. Nah, dapat dilihat tabelnya. Lalu selanjutnya ada analisis fungsi. Nah, fungsi didefinisikan sebagai dalam pernyataan kata kerja, kata benda, untuk mengurangi kebutuhan proyek secara maksimal tingkat unsur. Mengidentifikasi fungsi elemen, desain utama dari proyek memungkinkan lebih memperluas pertimbangan cara alternatif untuk mencapai fungsi. Nah, untuk fungsi utama yang diidentifikasi oleh tim VE, yaitu yang pertama mengurangi konflik, yang kedua mengurangi tabrakan, yang ketiga meningkatkan citra koridor, yang keempat mengakomodasi pengguna, yang kelima mengurangi kemacetan, yang keenam meningkatkan mobilitas, yang ketujuh mengurangi biaya pemeliharaan yaitu lampu atau sinyal, traffic, yang kedelapan meningkatkan vitalitas ekonomi. Nah, berikut tabel analisis fungsinya. Nah, untuk produk utamanya kan jalan raya. Nah, kata kerjanya menahan, kata bendanya beban. Berarti kan jalan raya fungsinya itu untuk menahan beban. Lalu juga ada jalan raya menyiapkan lapangan, menyiapkan untuk ya, lapangan tempat berkendara. Nah, untuk biayanya kurang lebih sama seperti sebelumnya, yaitu 4,9 juta US dollar dan ada persentase dari keseluruhan. Lalu untuk selanjutnya dapat dilihat ya, dapat dibaca sendiri ya, cukup banyak itu. Seperti pemandangan jalan, bekerjanya untuk mengkontrol. Nah, apa yang dikontrol yaitu erosi. Tugasnya berarti kan mengkontrol erosi. Nah, selanjutnya sinyal lalu lintas. Sinyal lalu lintas kan kata kerja bekerja untuk mengkontrol. Apa sih yang dikontrol? Ya lalu lintasnya. Berarti emang mengkontrol lalu lintas. Lalu, oh maaf.
Lalu saluran badai. Saluran badai ini kata kerjanya membawa, kata bedanya air. Berarti emang fungsi dari saluran badai ini atau storm sewer itu membawa air. Pada saluran utama air, ada kata kerjanya yaitu menyuplai lalu benda. Berarti fungsinya yaitu menyuplai air. Kemungkinan, possibilities, yang mengurangi resiko. Terus untuk mobilisasi, mengarahkan peralatan. Untuk saluran sanitasi, eh, fungsinya itu membawa air limbah. Untuk pengaturan lalu lintas atau erosi, itu fungsinya yaitu menjaga lalu lintas dan mengurangi erosi. Lalu untuk dinding penahan tanah atau retaining walls, itu fungsinya yaitu menahan tanah. Nah, selanjutnya yaitu fast diagram. Fungsi dari fast yaitu mengatur fungsi-fungsi dalam urutan yang logis dan yang jika dibaca dari kiri ke kanan fungsinya menjawab pertanyaan bagaimana. Jika diagram dibaca dari kanan ke kiri, fungsi menjawab pertanyaan mengapa. Fungsi yang dihubungkan dengan garis vertikal adalah yang terjadi pada saat yang sama atau disebabkan oleh fungsi bagian askom. Nah, berikut fast diagram. Untuk yang sebelah kanan itu fast diagram keseluruhan. Nah, untuk yang sebelah kiri itu fast diagram pada saat konstruksi. Dapat dilihat ya. Nah, selanjutnya spekulasi. Pada saat spekulasi atau fase kreatif dari rencana pekerjaan rekayasa nilai, tim VE brainstorming ide tentang bagaimana melakukan fungsi yang bervariasi. Ide ini berdasarkan informasi seadanya yang diberikan kepada mereka saat waktu studi. Mempertimbangkan kendala dan keputusan pengendalian juga diberikan kepada mereka. Nah, di sini ada yang A, pemeliharaan lalu lintas atau pada sepanjang koridor. Nah, B, menjaga lalu lintas terhadap perusahaan atau bisnis pokoknya. Yang ke C, relokasi utilitas. Yang ke D, memperbaiki konstruksi. Nah, untuk spekulasi pada pemeliharaan lalu lintas atau sepanjang koridor, ada beberapa poin, yaitu satu lajur tiap arah dengan tanda dilarang memutar dan belok kiri. Sama seperti baseline, tetapi memindahkan lalu lintas ke tengah dan membangun dari bagian terluar dahulu. Selanjutnya, penutupan penuh satu blok sekaligus. Lalu juga penutupan penuh seluruh seksi. Lalu juga ada memindahkan lalu lintas dua lajur tiap arah dan membangun bagian tengah dari jalan raya dahulu. Selanjutnya, memindahkan lalu lintas ke tengah atau dua lajur tiap arah dan membangun semua utilitas dan bahu jalan dahulu. Poin selanjutnya, menghilangkan pembatas sementara dan mengurangi kecepatan konstruksi menjadi 25 mph. Selanjutnya, menandai memotong jalan memutar hanya sekali. Samput tanda dalam musim dingin. Selanjutnya, memperolehkan penawaran A plus B untuk memperpendek durasi proyek. Lalu juga memperbolehkan kontraktor mengubah kontrol lalu lintas dan lainnya dengan persetujuan. Review konstruksi melalui kontraktor secepatnya. Lalu, poin selanjutnya, kurangi detail tahapan yang diusulan. Biarkan kontraktor menentukan lalu lintas berdasarkan batasan atau spesifikasi kinerja. Nah, lalu juga menggunakan ATC untuk mengontrol pekerjaan lalu lintas. Memberi tahapan rencana ke kontraktor untuk penawaran. Lalu poin selanjutnya menggunakan base value atau nilai terbaik dalam proses penawaran. Selanjutnya memanfaatkan tiang sinyal yang ada sebagai sinyal sementara sebanyak mungkin. Nah, menggunakan putaran sementara dibandingkan sinyal sementara. Nah, poin selanjutnya membangun curb pada satu bagian dari jalan raya untuk menghilangkan satu tahap. Lalu selanjutnya menjaga lalu lintas untuk perusahaan. Nah, yang pertama, menjadikan dua lajur dalam satu arah dengan tanda dilarang belok kiri dan menyediakan bagian depan terhadap pengusaha untuk menyediakan akses. Lalu ada kontak individu dengan disabilitas untuk mengetahui apa kebutuhan mereka.
Nah, selanjutnya ada mengarahkan kontraktor untuk melaksanakan pertemuan Senin pagi dengan para pengusaha yang berada di sekitar proyek itu. Selanjutnya, spekulasi tentang merelokasi utilitas. Di sini poin-poinnya yaitu menghilangkan pekerjaan utilitas bawah tanah sebagai bagian dari proyek. Pekerjaan saluran air utama dimulai terdahulu, kepentingan untuk kontrak. Selanjutnya, pekerjaan utilitas diselesaikan pada 2014 sebelum pekerjaan dimulai. Selanjutnya yaitu memperbaiki konstruksi. Poin-poinnya sebagai berikut. Memperlebar daerah milik jalan sebesar 100 kaki. Lalu selanjutnya menggunakan penutupan penuh jalan raya, menutup jalan samping saat konstruksi, juga menggunakan kontrak terpisah untuk relokasi utilitas. Nah, poin selanjutnya, sederhanakan proses persetujuan untuk memulai konstruksi lebih awal pada tahun 2014. Lalu menyediakan area persiapan kontraktor, mengizinkan klaim kembali untuk bahas kelas 5 atau bahas lainnya, atau dalam bidding atau borrow. Nah, yang terakhir, lakukan pertemuan paralel untuk membahas proyek dengan pemegang rencana. Nah, selanjutnya evaluasi. Pada evaluasi ini diberikan nilai-nilai pada ide-ide yang muncul. Nah, untuk poin 5 itu peluangnya besar dipakai, 4 peluangnya baik, 3 pertimbangan desain masih perlu dipertimbangkan dengan pendekatan tim proyek. Untuk 2 minor nilai degradasi, untuk 1 itu mayor nilai degradasi. 0 itu fatal flaw di mana dampak tidak dapat diterima dan tidak memenuhi tujuan proyek dan tidak diperlukan. Dari 32 ide yang muncul, berikut yang bisa diambil. Nah, di sini diambil yang ratingnya 4 karena emang peluangnya sudah baik. Ada fungsinya itu pada pemeliharaan lalu lintas. Deskripsi ide yang diambil itu menghilangkan penghalang sementara, memungkinkan penawaran A plus B untuk mempersingkat durasi proyek, gunakan ATC untuk pekerjaan kontrol lalu lintas, memberikan rencana pemeriksaan kepada kontraktor sebelum penawaran, lalu menggunakan nilai terbaik pada proses penawaran. Lalu pada fungsi pemeliharaan lalu lintas, deskripsinya itu kontraktor melakukan pertemuan Senin pagi dengan pebisnis dalam konstruksi. Untuk fungsi relokasi utilitas ada 2 deskripsi, yaitu pekerjaan air utama dimulai sebelum kontrak dalam kondisi kontrak terpisah. Nah, pekerjaan utilitas selesai terlebih dahulu sebelum pekerjaan jalan dimulai. Nah, untuk fungsi peningkatan kemampuan pembangunan, ada 1 deskripsi saja, melakukan pertemuan tawaran untuk membahas proyek dengan pemegang rencana. Nah, selanjutnya rekomendasi VE. Yang pertama ada gunakan lalu lintas barel. Yang kedua ada kontraktor atau pertemuan bisnis mingguan. 3A relokasi utilitas utama. 3B mitigasi resiko atau utilitas kontrak terpisah. Keempat, persetujuan inovatif. Nah, berikut ringkasan rekomendasi. Ada penghematan biaya sekitar 0,2 juta US dollar pada deskripsi digunakan lalu lintas barel. Estimasi waktu potongan hasil VE-nya 1-2 minggu. Prestasi yang didapatkan 9%. Nah, untuk kontraktor dan pertemuan bisnis mingguan, itu penghematan biaya tak satu pun. Estimasinya pun tak ada, tapi memiliki prestasi 3%. Relokasi utilitas pertama, penghematan biayanya tidak diketahui, tidak dapat dihitung apa not quantity. Untuk estimasi waktu potongan hasil VE-nya itu sekitar 6 bulan dengan prestasi 11%. Nah, untuk yang 3B, mitigasi resiko utilitas kontrak terpisah. Sama seperti relokasi utilitas pertama, penghematan biayanya N per Q. Estimasi waktunya juga N per Q dengan prestasi 9%. Nah, untuk yang keempat, persetujuan inovatif N per Q juga
untuk penghematan biayanya, lalu untuk estimasi waktu potongan hasil VE sekitar 6 bulan. Dengan prestasi 11%, total penghematan biaya hanya dari gunakan deskripsi digunakan lalu lintas barel. Itu yang nomor 1. Dengan total 0,2 juta US dollar. Nah, rekomendasi 1 yaitu gunakan lalu lintas barel. Pada tabel ini dapat dilihat baseline-nya yaitu penghalang beton percetak akan ditempatkan di sepanjang zona kerja dalam setiap tahap untuk memisahkan pekerja dari lalu lintas. Nah, rekomendasinya yang diberikan itu mengganti penghalang beton dengan barel lalu lintas. Nah, keuntungannya apa sih? Yang pertama, mengurangi biaya, mengurangi durasi konstruksi, lalu mudah bergeser lalu lintas, lalu lebih mudah untuk menyesuaikan akses melalui zona bekerja untuk bisnis lokal. Untuk kekurangannya, yaitu tidak ada pemisah positif antara pekerja dan lalu lintas. Nah, berikut ada ringkasan biayanya. Untuk baseline-nya sebesar 0,18 juta US dollar, rekomendasinya 0. Penghematan biayanya itu kurang lebih 0,2 juta US dollar. Nah, ini ada tabel biayanya ya, dapat dilihat untuk rekomendasi 1. Ada list tuh barrier pada tiap tahun dengan biaya dengan jumlah yang cukup banyak itu ada 2.715, 3.325, 3.310 dengan ya itu hitungannya banyak ya. Dengan unit cost berarti maksudnya itu harga per unitnya berapa. Nah, dikalikan dengan jumlah quantity, menghasilkan total sekian. Lalu rekomendasi. Nah, itu yang kuantitinya 330 dengan unit cost 30, di mana totalnya jadinya 9.900. Nah, di sini tuh dari baseline-nya saja yang pada dasarnya itu menghasilkan total 193.130 US dollar. Nah, dari rekomendasi VE ini didapatkan kan 9.900, sehingga penghematan biayanya sebesar menjadi 183.230 US dollar. Nah, lalu untuk rekomendasi 2, rapat mingguan kontraktor atau pembisnis. Untuk baseline-nya, kota atau negara menyediakan penghubung bisnis untuk menjaga bisnis informasi tentang jadwal dan kemajuan pembangunan. Nah, rekomendasinya yang diberikan yaitu memiliki kontraktor yang ditunjuk seseorang, kemungkinan besar mandor atau pengawas yang akan memberikan update mingguan untuk pemilik bisnis dari pekerjaan yang diharapkan untuk minggu itu. Keuntungannya apa sih? Yaitu yang pertama, menyediakan menjangkau bisnis lokal selama konstruksi. Yang kedua, mengizinkan pembisnis men-schedule staff atau pengiriman dengan sesuai. Yang ketiga, membangun hubungan antara kontraktor dan bisnis. Lalu kekurangannya ada 1, yaitu jadwal perubahan dapat menyebabkan bisnis untuk kehilangan kepercayaan ke kontraktor. Nah, untuk biayanya dapat dilihat ya, tidak ada 0 US dollar, rekomendasi juga 0 US dollar, penghematan 0%, 0 US dollar. Nah, priceless kepada pemilik bisnis. Nah, diinformasikan. Nah, pada tabel ini dapat dilihat ada ukuran performa kan berarti ada mainline operasi, operasi lokal, rawatan, dampak konstruksi, dampak lingkungan, jadwal proyek. Nah, dari situ ada tuh prestasi. Prestasinya itu berupa penilaian berat dan kontribusi. Untuk mendapatkan kontribusi berarti itu penilaian dikali berat. Nah, dapat dilihat untuk mainline operasi karena tidak ada perubahan ke dasar, baseline-nya 5, maka rekomendasinya 5. Nah, dikalikan hasilnya sama juga kan 131. Nah, kita ambil contoh yang ada perubahan pada dampak konstruksi, yaitu berkurang karena komunikasi dan penjangkauan melalui pertemuan. Nah, penilaian pada baseline itu awalnya 5 dan naik jadi 6, maka sehingga kontribusinya meningkat. Nah,
Sehingga pada saat dijumlah semua kontribusinya, untuk baseline itu 500, sedangkan rekomendasi itu ada 514, sehingga perubahan bersih kinerjanya yaitu 3%. Lalu selanjutnya rekomendasi 3A, relokasi utilitas pertama. Baseline-nya yaitu pembangunan utama air dan perbaikan saluran pembuangan sanitasi akan dibagi selama 2014, 2015, dan 2016 musim konstruksi. Rekomendasinya yaitu mengembangkan urutan kerja atau urutan pertama dari ketentuan kontrak kerja yang membutuhkan menyelesaikan instalasi air pekerjaan utama bersama dengan pipa saluran pembuangan yang diusulkan sanitasi dan penggantian lubang sebelum memulai pekerjaan dalam bagian dari proyek. Nah, keuntungannya ada yang pertama, air utama dan sanitasi pengganti saluran pembuangan tidak mempengaruhi pementasan proyek secara keseluruhan. Mengurangi resiko bagi stakeholder proyek dan kontraktor. Yang ketiga, di atas tanah, sambungan layanan air sementara adalah resiko besar untuk kontraktor. Yang keempat, menghapus koordinasi antara dengan Saint Paul, layanan daerah air Saint Paul dari sisa tanggung jawab kontraktor utama. Lalu menghilangkan kebutuhan untuk rute memutar selama musim konstruksi pertama. Mengurangi total biaya proyek untuk jalan memutar. Lalu poin selanjutnya yaitu menyediakan sebuah proyek lebih cocok untuk kontraktor dan subkontraktor khusus penawaran pada barang-barang seperti trotoar dan paving sebagai pekerjaan ini akan berada di 2 musim daripada tersebar di 3. Nah, lalu ada harus menghilangkan pekerjaan di 2017. Nah, kekurangannya apa sih? Beberapa akses bisnis akan terdampak oleh rekomendasi ini. Nah, untuk ringkasan biayanya, dari baseline rekomendasi itu NQ, sehingga penghematan biayanya juga N per Q. Nah, lalu berikut tabel ukuran performanya ya, dapat dilihat dari mainline operasi, operasi lokal, rawatan, dampak lingkungan, itu tidak ada perubahan sehingga dari baseline ke rekomendasi tidak ada penambahan, sehingga total untuk kontribusinya tetap. Lalu yang mengalami perubahan yaitu pada dampak konstruksi dan jadwal proyek. Di dampak konstruksi ini ada 5 poin. Nah, di situ penilaiannya jadi bertambah 2 dengan dikali berat sehingga kontribusi dari yang 71 menjadi 100. Nah, untuk yang jadwal proyek penilaiannya juga bertambah dari 5 menjadi 7. Lalu pada saat dikali dengan berat, kontribusinya pun pastinya juga bertambah. Yang pada baseline 71 dan sini kan 100. Nah, dijumlah tuh semuanya. Nah, didapatkan total performance untuk baseline pada dasarnya 500 dan setelah rekomendasi kita mendapatkan 514 atau sekitar 14%. Nah, selanjutnya rekomendasi 3B atau mitigasi resiko kontrak saluran utama terpisah. Nah, baseline-nya itu pembangunan perbaikan air utama akan dibagi selama 2014, 2015, dan 2016 musim konstruksi. Rekomendasi yang diberikan yaitu mengembangkan, mengiklankan, dan membiarkan proyek konstruksi terpisah khusus untuk instalasi air utama yang terkait dengan proyek peningkatan Robert Street. Ini adalah strategi respon terhadap resiko bahwa cara yang benar, maaf itu salah translate, yang itu berarti seharusnya itu right of way, itu maksudnya adalah Rumija, yang Rumija akan diakuisisi oleh biarkan proyek pada bulan April 2014 dan bahwa proyek akan ditunda sampai ada sertifikasi Rumija disetujui oleh FHWA. Nah, keuntungan dari rekomendasi nomor 3B ini yaitu di mana area instalasi utama tidak mempengaruhi pembebasan proyek secara keseluruhan juga, sama seperti sebelumnya. Lalu ada mengurangi resiko stakeholder proyek dan kontraktor connect layanan sementara adalah risiko besar untuk kontraktor dan kontrak kerja lainnya. Selanjutnya ada kontrak terpisah, memungkinkan pekerjaan yang dimulai pada jalan Robert sebelum sertifikasi Rumijas menjadi lengkap. Lalu ada menghapus koordinasi dengan layanan air daerah Saint Paul dari sisa tanggung jawab kontraktor yang utama. Kekurangannya apa sih?
beberapa lokasi akses bisnis akan berdampak beberapa kali. Lalu selanjutnya koordinasi dengan 2 kontraktor ketika sisa proyek perbaikan jalan Robert dimulai. 2 kontrak untuk mengelola. Untuk ringkasan biayanya bisa dilihat masih N per Q, rekomendasi juga sehingga penghematan biayanya juga belum dapat dihitung. Nah, untuk tabel ukuran performanya pada rekomendasi 3B ini terdapat perubahan di dampak konstruksi dan jadwal proyek juga sama seperti rekomendasi 3A. Nah, di sini tuh penambahannya pada penilaian dari 5 menjadi 7 sehingga kontribusi meningkat dari 71 ke 100. Kurang lebih sama seperti sebelumnya. Nah, di total performance apa total kinerjanya untuk baseline itu 500, sedangkan rekomendasi itu 544. Nah, persentase perubahan besi kinerja yaitu sekitar 9%. Selanjutnya rekomendasi 4. Rekomendasi 4 memiliki baseline yaitu proyek ini akan diiklankan menggunakan metode kontrak desain bid build. Nah, rekomendasinya itu yaitu untuk menerima yang terbaik. Nilai terbaik untuk proyek tersebut menggabungkan metode kontrak inovatif dalam pengiriman desain bid membangun proyek untuk mengurangi durasi keseluruhan proyek. Nah, keuntungannya apa sih? Keuntungannya itu metode kontrak inovatif atau lihat bagian berikutnya, pertemuan pratawaran. Nah, selanjutnya membangun hubungan yang lebih baik antara kontraktor dan badan usaha. Nah, highlight persyaratan proyek atau kontraktor harus merencanakan dan mempertimbangkan dalam upaya yaitu MOT dan TPAR. Kekurangannya apa sih? Metode kontak inovatif sama pertemuan pratawaran, bukan pertemuan wajib sehingga kontraktor tidak mungkin hadir. Untuk biayanya masih tidak dapat di belum N per Q berarti tidak diketahui, belum terhitung. Selanjutnya pada tabel ukuran performa. Nah, pada VE rekomendasi 4 sama seperti rekomendasi 3A dan 3B pada dampak konstruksi dan jadwal proyek. Nah, dampak konstruksinya yaitu kontraktor yang inovatif harus meminimalkan dampak konstruksi menyebabkan penilaiannya dari 5 menjadi 7. Nah, karena kan rekomendasi ini terus dikalikan berat akan mengubah dari 71 ke 100. Nah, lalu untuk jadwal proyek, hal ini akan mengurangi resiko bahwa awal proyek tertunda. Itu efeknya. Sehingga penilaiannya dari 5 menjadi 7. Nah, sehingga pas dari saat dikalikan dengan berat, nah, menjadikan yaitu 71 menjadi 100. Nah, totalnya untuk yang baseline itu 500, sedangkan untuk rekomendasi itu 557. Nah, sehingga perubahan bersih kerja sebesar 11%. Ya, mungkin cukup. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diserap dan dijadikan uh, ilmu yang bermanfaat buat para penonton. Mungkin segitu saja. Terima kasih.